atau memberi pengaruh kepada orang lain, tidak ada salahnya untuk menjadi pengaruh yang baik. Dan mengajak orang untuk berbuat baik. Kayaknya itu jauh lebih menarik, lebih mulia juga. Jadi dapat dua ya kan Pak? Dunianya dapat, akhiratnya pun dapat ya Pak? Dapat, dan insyaallah akhiratnya juga dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FDK, kembali lagi kita pada podcast Ngobrol Santai Tetap Berkelas. Kebanggaan kita FDK TV. Bersama saya Suci Wulandari. Kali ini kita masuk pada segmen Titik, telaah ilmiah, terbar inspirasi dan kebaikan. Oke Sobat FDK, hari ini obrolan kita bakalan sedikit spicy nih. Kok kayak makanan ya? Bukan. Jadi mind blowing. Tapi ini adalah realita pahit di era media baru yang harus banget kita telaah bareng-bareng nih. Sesuai nama segmen kita pada hari ini, kita kedatangan sosok inspiratif nih. Alumni doktoral KPI FDK yang baru saja menyelesaikan risetnya yang menarik lah pokoknya. Nah, halo Bapak, Assalamualaikum, Bapak Dr. Syahril Furqoni ya Pak? Ya. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, welcome to FDK TV Pak. Nah, sebelum kita selami nih bagaimana hasil telitian Bapak, sebelumnya mungkin ada kata-kata tak kenal maka tak sayang nih ya kan Pak. Mungkin bisa dong disapa dulu nih Sobat FDK dan mungkin ceritain sedikit lah tentang siapa sih sebenarnya sosok Dr. Syahril Furqoni gitu Pak. Oke, baik. Halo Sobat FDK TV ya. Iya Pak, benar. Perkenalkan saya Syahril Furqoni, dosen di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Oke. Dan alhamdulillah pada tahun ini saya sudah berhasil menyelesaikan doktor saya di Prodi KPI S3 UINSU. Yeah. Butuh perjuangan yang sangat panjang ya untuk bisa menyelesaikan studi ini tentunya. Dan sebuah kehormatan bisa diundang ke podcast ini. Semoga memang hasil dari riset ini bisa memberikan sedikit kontribusi untuk masyarakat tentunya. Amin. Jadi masih rasa fresh banget, enak gitu, lega ya Pak, udah menyandang gelar dokter ya Pak. Iya benar sekali, baru kemarin wisuda ini. Iya, Masya Allah. Memang Bapak termasuk produktif banget nih Pak. Ternyata selain fokus di riset, kesibukannya juga luar biasa bermanfaat ya Pak untuk akademik dan praktisi. Oke lah Pak, nggak usah berlama-lama ya kan, kayaknya nih udah greget kita pingin bahas nih. Nah, di sini kan Bapak mengangkat tentang soal isu bagaimana etika bermedia di kalangan mahasiswa ya kan Pak. Apalagi ini memang fokus Bapak lokasinya di Banda Aceh. Mungkin secara umum kentalnya Banda Aceh yaitu memang fokus penerapannya pada syariat Islam gitu ya Pak. Nah, jadi bisa diceritakan nggak Pak, apa sih research gap atau kegelisahan akademik utama yang memicu Bapak untuk berani dalam menguliti topik ini? Baik, pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi kita lihat bahwa perkembangan teknologi pertama nggak bisa dibendung ya. Iya. Dan kita tahu bahwa teknologi itu tidak berbatas wilayah. Benar sekali. Dan teknologi itu juga punya aturan, misalnya kita saat ini terhubung dengan satu sama lain menggunakan sosial media. Sosial media ini kan tidak ada batasannya dan kemudian dia punya aturan yang sangat global tentunya. Iya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari aturan-aturan sosial ini tentu tidak semuanya bisa diadopsi, terutama di wilayah Banda Aceh misalnya, karena memang kita menganut syariat Islam. Yeah. Nah, nanti terjadi adanya permasalahan-permasalahan, termasuk permasalahan etika misalnya, bahwa bagaimana menggunakan sosial media itu dengan bijak. Termasuk yang paling sederhana bisa aja penyebaran berita hoax, itu kan juga melanggar melanggar etika sehingga memang tidak cocok untuk kita posting. Kemudian ada ujaran kebencian atau marah-marah, yang paling sederhana misalnya marah-marah di sosial media, itu juga
rasanya nggak etis saja gitu ya. Di pertemuan offline seperti ini kita menghargai orang lain, maka di dunia maya juga bagian harus kita jaga orang lain. Nah, nanti pelanggaran-pelanggaran ini naik-naik levelnya. Mungkin sederhana hanya ujaran kebencian, kemudian cyberbullying dan lain segala macam. Nanti naik-naik dia termasuk ke arah privasi, misalnya terjadinya porno aksi di sosial media, termasuk ada kasus VCS misalnya dan lain-lain segala macam. Sehingga itu kan, sedangkan kita di ruang offline atau di ruang dunia nyata, kita harus menutup aurat, wajib menutup aurat dan lain segala macam. Nah, di dunia maya juga harusnya juga seperti itu, harus menjaga bahwa batasan-batasan dan sesuai dengan ketentuan agama Islam tentunya. Ya, berarti memang ada fenomena hidden yang nyata terjadi ya kan Pak. Kelihatannya tidak nampak tapi ternyata ada gitu ya kan Pak. Nah, jadi buat sobat FDK yang lagi nyimak nih Pak, sebenarnya dari kan tadi udah Bapak sebutkan adanya keresahan itu ya kan. Jadi apa sebenarnya tujuan utama yang ingin Bapak capai melalui hasil telitian Bapak ini, disertasi Bapak ini? Tujuan utamanya adalah kita ingin belajar dari kasus-kasus tertentu. Misalnya kita mau belajar bahwa dari kasus ini artinya harus ada usaha preventif, bahwa bagaimana seseorang menggunakan sosial media. Nah, apalagi kalau misalnya kalau pelanggaran-pelanggarannya yang memang langsung berbenturan dengan undang-undang misalnya, itu bisa langsung ditangkap. Nah, kalau misalnya atau ditindak secara hukum gitu ya. Nah, kan tapi kalau pelanggaran yang sifatnya privacy itu kan tidak bisa secara langsung dia langsung kena hukum. Tapi ketika bermasalah baru muncul hukum misalnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada salah satu pihak yang sudah dirugikan, nah itu kan baru kena hukum. Nanti ada pemerasan di dalamnya karena ada salah satu pihak yang memang dirugikan, atau ada sesuatu kebocoran data misalnya, ada yang mengancam sehingga ada yang memeras, sehingga di situ baru ada hukumnya, baru bisa ditindak setelah bermasalah. Seperti itu. Nah, ini mulai makin memanas ya kan Pak. Jadi biar teman-teman mahasiswa FDK ini punya bayangan yang tajam ya kan Pak dalam konteks ini gitu kan Pak. Kira-kira permasalahan apa Pak yang Bapak bedah secara mendalam mengenai etika bermedia ini Pak? Terutama bagaimana menggunakan sosial media itu dengan bijak ya. Karena sosial media ini sangat terbuka, maka yang dikaji dalam penelitian ini spesifik memang pada penelitian pelanggaran etis di sosial media, terutama kasusnya adalah video call sex atau VCS gitu ya. Iya. Nah, memang ada tantangan tersendiri karena kan sosial media ini sangat terbuka dan sangat siapa aja boleh menggunakannya. Maka usaha preventif yang harus dilakukan adalah secara personal. Belum lagi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang mendukung untuk melakukan hal itu. Nah, sekali lagi bahwa aplikasi itu tidak berbatas wilayah. Jadi siapa aja boleh menggunakannya. Maka siapa yang bisa menjaganya ya secara personal masing-masing orang. Karena diberi kesempatan kita untuk memilih. Kalau sekarang kita bisa melihat bahwa algoritmanya Bu Suci itu beda dengan saya. Iya, benar. Pasti beda-beda walaupun kita dalam satu wilayah yang sama seperti ini, tapi yang muncul atau yang direkomendasikan pada sosial media itu akan berbeda. Tergantung dari apa yang kita pernah klik, pernah cari, atau yang kita pernah sukai, atau bahkan yang kita tonton lebih dari 30 detik mungkin atau 10 detik. Itu dia akan merekomendasi video yang sama seperti itu. Jadi fokus case kita nih pada Bapak meneliti ini apa Pak fokus case-nya kira-kira? Memang banyak nih kan persoalan bermedia nih Pak. Fokus case kita ini apa Pak kira-kira? Fokuskah pada pelanggaran etis terkait dengan menggunakan VCS ya. Jadi pelanggaran yang dimana harusnya itu tidak bisa terjadi ya, tapi itu ada kasus ya, yang artinya kasus ya yang pernah terjadi dan di situ saya riset. Oke. Nah,
saya tanya lagi nih Pak, di sini kan Bapak ambil tuh penelitiannya fokusnya di Banda Aceh ya kan Pak. Nah pertanyaannya kira-kira di mana letak keunikan dan setting sosiologis lokasi ini Pak? Apakah hal tersebut sangat mempengaruhi dari hasil riset Bapak? Sangat mempengaruhi karena hari ini kita tahu bahwa wilayah Aceh menganut syariat Islam. Ya. Secara offline itu membuka aurat saja ada hukumannya. Iya. Nah, apalagi kalau misalnya buka auratnya di sosial media gitu. Nah, tapi itu hanya sebatas laporan dan kemudian kan tidak bisa ditindak nanti jadinya, kecuali memang sudah sangat parah. Ya. Sudah sangat parah, misalnya sudah sangat vulgar, nah itu baru ada laporan dari warga dan kemudian akan ditindak lanjuti secara hukum. Nah kalau kita tahu bahwa sosial media ini juga harus bisa digunakan sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Artinya syariat Islam harusnya juga bisa berlaku di sosial media. Nah artinya ada pelanggaran, maksudnya ada batasan yang harus dilakukan, ada batasan-batasan yang harus diimplementasikan juga di sosial media ini. Cuma tantangannya yaitu sosial media ini kan tidak bisa dia batasi wilayah. Iya. Akan tetapi dia kan bersifatnya global, internasional dan lain-lain segala macam. Maka usaha preventifnya adalah meningkatkan literasi digital, bahwa ada bahaya ketika seseorang misalnya di offline-nya misalnya terlihat sangat bagus, akan tetapi di sosial medianya mungkin berbeda penampilannya. Iya. Sehingga ada perbedaan ya antara dunia nyata dengan dunia maya. Iya. Nah ini yang sangat disayangkan tentunya. Harusnya bagaimana berperilaku yang baik dan benar di dunia nyata dan juga di sosial media juga harus seperti itu. Iya. Bahkan lebih bahaya di sosial media. Kenapa? Karena itu rekam jejaknya akan selalu ada. Jadi tidak bisa dihapus, apalagi kalau misalnya sudah ada yang menyimpannya, sudah ada yang ini, dan bisa di repost berkali-kali, bahkan ribuan kali, bahkan jutaan kali. Iya. Dan kita nggak bisa men-trackingnya udah disimpan oleh siapa. Benar sekali Pak. Jadi rekam jejaknya yang sangat berbahaya. Maka wajib untuk kita patuhi bahwa bersyariat di dunia nyata dan juga fokus pada syariat juga di sosial media. Ya. Jadi Pak, ini kan sudah kayaknya kalau dari penjelasan Bapak ya kan sudah di depan kelihatan seperti ini, ternyata media sosialnya berbeda gitu ya kan Pak. Kira-kira apa sih temuan atau kunci yang hasil paling signifikan yang berhasil Bapak ungkap tentang perilaku pelanggaran etika ini Pak? Ya tentunya nggak bisa digeneralkan, artinya tidak semuanya berperilaku seperti ini. Karena kita bukan melakukan survei atau semacamnya. Akan tetapi ini dari kasus kita belajar bahwa pelanggaran ini memungkinkan terjadi dan sangat mudah terjadi. Hanya butuh niat sedikit saja, didukung oleh aplikasi-aplikasi tertentu. Dan unsur kejahatannya juga bisa muncul ketika si pelaku ini ingin menjerumuskan orang ke pelanggaran-pelanggaran tertentu. Itu juga bisa dijerumuskan. Artinya kalau punya niat jahat sedikit saja, itu di sosial media kita bisa melakukan kejahatan-kejahatan itu, seperti extortion misalnya, pemerasan. Kemudian ya dari temuan saya juga ada pemerasan terkait dengan itu, pertama melakukannya secara iseng-iseng, kemudian salah satu pihak merekamnya, kemudian jadi pemerasan setelah itu. Nah, kalau sudah jadi pemerasan tentunya akan ditempuh melalui jalur hukum. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ada niat tadi. Ketika ada niat sedikit saja atau tergoda dengan ajakan tertentu, sehingga dengan sangat mudah. Karena teknologi mendukung itu, dan itu sangat privasi dan nggak bisa dilacak ya. Kecuali memang sudah tersebar atau misalnya sudah ada yang merasa dirugikan, seperti itu. Wah, makin seru ya kan, makin sedikit agak tegang mungkin Pak. Jangan biar nggak terlalu tegang kali karena kita ini podcast ya, bukan jadi ujian. Yang boleh minum dulu ya kan Pak. Nah, jadi benar-benar insightful dan bikin aware gitu ya kan dengan kejadian sekarang ini. Nah, jadi kan Pak,
adakah temuan yang paling anomali atau mengejutkan nih Pak saat Bapak terjun ke lapangan? Misalnya para pelaku ini sebenarnya sadar akan risikonya tapi tetap ya udah nggak apa-apa namanya enak gitu kan, atau memang murni karena minimnya literasi digital gitu Pak? Agak unik memang. Jadi beda-beda case-nya, ada yang memang karena minimnya literasi. Itu dia nggak paham bahwa sosial media ini bisa direkam, nggak paham. Iya. Kemudian nggak tahu ya kalau misalnya sebenarnya kita juga ada teman-teman terdekat yang belum tentu juga sepakat dengan apa yang kita lakukan. Iya. Artinya itu juga bagian lagi literasi kan, dia nggak paham bahwa teknologi ini secanggih itu, tapi dianggap hanya sebatas ya udah saya gunakan. Iya. Gitu. Nah cuman ada kalanya memang ada perbedaan yang cukup signifikan di mana orang paham, tahu dengan sadar, akan tetapi itu dijadikan sebagai apa ya, sebagai iseng-iseng atau hanya sebatas ya uji coba, cek-cek aja sekali, dan ternyata nggak ini terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Iya. Nah itu dari segi literasi dia paham bahwa ini punya masalah, akan tetapi ya karena ada dorongan itu tadi, dorongan yang meminta bahwa gimana ya, untuk melakukan sesuatu yang melanggar seperti itu. Iya. Nah, memang sebenarnya perlu gitu kan Pak, perlu lagi kita tingkatkan apa sih sebenarnya. Ternyata memang etika ini dipakai tidak hanya saat kita nih ngomong langsung, bertemu langsung. Terkadang kan banyak mahasiswa gini mungkin mikirnya, dia lagi di kamar nih ya kan, main handphone, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Mungkin ya kan Pak, mungkin pemikirannya seperti itu gitu. Jadi pertanyaannya kira-kira nih Pak, gimana lah Bapak menempatkan konteks teori-teori besar, misalnya teori pelanggaran harapan atau teori komunikasi media baru pada penelitian Bapak gitu Pak? Baik, kalau saya di sini pertama menggunakan teori uses and gratification ya, karena kita melihat bahwa kita menggunakan sesuatu media karena ada kepuasan dan ada kebutuhan di dalamnya, sehingga kita menggunakan dan memilih media tersebut. Nah pada dasarnya juga seperti itu, bahwa ya, kita membutuhkan informasi yang kemudian di dalamnya ternyata banyak informasi-informasi yang seharusnya kita nggak mengkonsumsi akan tapi muncul itu. Nah ini PR juga bagi misalnya content creator, sejauh mana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kita bisa cek aja, kalau misalnya konten-konten edukasi itu pasti view-nya sedikit, tapi kalau misalnya yang sedikit agak nyentrik atau joget-joget itu pasti viral dan segala macam, dan akan ada orang yang ikut-ikut atau FOMO gitu ya. Nah, kemudian di sini juga implementasi terhadap teori, salah satu model yang dikembangkan adalah model komunikasi Al-Haya ya. Jadi ada rasa malu, komunikasi preventif. Al-Haya itu ada rasa malu. Bagi kita kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di sosial media, kira-kira gitu. Iya. Penting ya kan Pak, memang komunikasi Al-Haya, rasa malu. Mungkin memang sekarang ini bermunculnya karena ada media baru, terutama media sosial ya kan, orang berkurang mungkin ya Pak rasa malunya gitu ya. Bisa jadi ya, karena sosial media kan sangat terbuka ya. Saat ini sangat terbuka karena siapa aja orang boleh akses. Tapi baru-baru ini memang Komdigi sudah membatasi usia anak. Nah ini beban juga bagi kita para orang tua bahwa harus menjaga dan mengontrol konten yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Itu sebuah kebijakan yang cukup menarik kalau menurut saya, karena harusnya orang-orang tua juga harus paham bahwa konten di sosial media ini sangat bebas. Siapa aja boleh klik apapun, sehingga memang direkomendasikan. Karena sering menonton yang aneh-aneh, mungkin dia merasa bahwa dia aja buat, kenapa saya enggak? Ya apalagi saat melihat wah like-nya banyak nih ya kan Pak. Jadinya ngikut, buat dan ngikut. Contohnya kalau joget-joget kan banyak yang viral. Banyak like-nya ya. Lebih cepat lagi. Ayo semuanya harus like ya, walaupun ini bagus nih, menarik, harus like.
kayak mandi lumpur misalnya. Nanti ada yang live mandi Iya. lumpur sehingga sampai tengah malam. Penontonnya beribu sampai kakak ya Pak. Iya benar. Bisa jutaan ya. Iya. Nah, kalau kita bahas lagi nih, sebenarnya penelitian Bapak ini memang sangat krusial ya kan Pak. Jadi sesuai dengan semangat segmen kita nih untuk menebar kebaikan gitu kan. Bagaimana sih Pak rumusan akademis dari disertasi ini bisa diturunkan menjadi langkah mitigasi atau pencegahan yang praktis di lingkungan kampus, dan kira-kira siapa pihak-pihak kampus kah, pemerintah daerah atau mahasiswa itu sendiri yang paling harus take action dari rekomendasi riset Bapak ini? Oke baik, dalam riset disertasi saya menawarkan sebuah model, yaitu model komunikasi preventif alfa ya. Jelas bahwa ada preventif di sini. Iya. Yang unsur-unsurnya itu ada komunikator, ada pesan, ada media, ada khalayak, ada efek. Itu konsep komunikasi sederhana secara umum ya. Nah kemudian ada penambahan di sini, yaitu ada kesadaran. Pertama kita sadar bahwa menggunakan sosial media. Anda harus paham dulu sosial media ini untuk apa. Iya. Nah nanti masuk dalam tahapan berikutnya adalah penghayatan, bahwa saya butuh, misalnya saya butuh sosial media ini untuk mencari informasi, kecepatan informasi, atau saya ingin ada hiburan dan lain segala macam. Kemudian masuk pada tahapan berikutnya adalah pengamalan. Kalau misalnya menerima sebuah informasi tertentu, otomatis yang kita baca dulu, ini benar nggak informasinya, ini sahih nggak informasinya, sehingga kalau memang bermanfaat bagi kita ya udah kita lakukan, kita ambil manfaatnya. Kemudian ada unsur berikutnya adalah penguatan. Nah di mana setiap informasi yang kita dapatkan, otomatis misalnya konten edukasi tentu kita bisa belajar, kemudian nanti di dalamnya kita penguatan terhadap pengembangan keilmuan dan lain-lain segala macam, hingga sampai ada pencegahan kalau memang kita menemukan bahwa sesuatu yang buruk. Kita sendiri merasa bahwa informasi ini buruk, kenapa harus membagikan kepada orang lain? Iya. Nah sampai pada itu aja unsur preventifnya muncul di akhir. Karena kita sudah paham, sudah melalui kesadaran, penghayatan, pengamalan dan penguatan, sehingga informasi bagus untuk saya sudah ambil. Maka informasi yang buruk, maka saya harus tinggalkan. Jangan lagi kita mengkonsumsi informasi yang buruk itu. Sehingga ada pencegahan terhadap diri saya tidak akan melakukan cyberbullying misalnya di sosial media, tidak akan melakukan membagikan, paling sederhana misalnya membagikan berita hoax atau berita yang belum pasti atau tidak tahu dari mana sumbernya. Kan paling gampang nih, ada orang share, kita baca judul menarik, terus kita share. Dengan tombol kita, dengan jempol kita nih bisa membagikan. Nah kalau itu yang terjadi tanpa ada proses penghayatan dan penguatan ini, tentu saja ya kita hanya meneruskan pesan yang kita nggak tahu apakah itu positif maupun negatif. Karena kita masuk di era yang banjir nih informasi ya. Tanpa assalamualaikum langsung muncul di WA kita. Tambah satu lagi Pak, semakin aktif di media ini ada cuannya nih Pak. Gimana nih? Karena jadi orang berpikir yang penting cuan, mau positif negatif belakangan. Gimana itu Pak? Nah gitu kan, mencari rezeki kan tidak menghalalkan segala cara. Iya itu dia. Walaupun niatnya adalah misalnya mencari rezeki, karena tapi caranya harus cara yang baik, cara yang bagus. Cari rezeki yang memang halal dan juga baik untuk diri kita dan juga untuk membantu keluarga dan lain-lain. Artinya meskipun di dalamnya bermanfaat bagi Anda untuk mencari rezeki, tapi tidak selamanya bahwa konten negatif pun kita cari boleh untuk menghidupi Anda, kan kira-kira gitu. Jadi sehingga usaha preventif lagi bahwa rezeki yang kita cari bahwa rezeki yang halal dan kita makan, dan nanti akan kita bagikan atau disedekahkan untuk orang lain dan segala macam. Artinya harus ada usaha memang menilai bahwa ini sesuai atau tidak sesuai, ini melanggar syariat atau tidak, ini melanggar norma agama atau tidak, ini melanggar secara kebudayaan atau tidak. Seperti itu. Iya, memang harus diletakkan agama di utama ya kan Pak. Nah mungkin sedikit tadi ada bahas tentang budaya ya kan Pak. Bahkan sekarang ini juga malah budaya kita sudah banyak ada pergeseran ini Pak. Dan banyak juga disebabkan oleh media, karena tadi kan Bapak sudah bilang media itu secara global ya kan. Nah
Karena media ini tidak hanya di Aceh saja, tidak ada di Sumatera saja gitu kan Pak. Itu gimana Pak tanggapannya? Itu tantangan. Jadi salah satu kelebihan, bisa juga itu kelemahan. Iya. Kelebihannya kita bisa mengenal budaya orang tanpa harus berada di suatu daerah. Iya benar. Kita bisa mengenal budaya seperti apa budaya di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, kita bisa paham. Atau bahkan di mancanegara, di internasional, kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di level internasional. Dan bahkan dari segi budayanya kita juga bisa akan mengetahui meskipun kita tidak berada di sana. Nah, kalau sisi negatifnya yaitu ketika ada budaya yang misalnya tidak cocok dengan suatu daerah, maka yang harus dilakukan adalah Anda harus memilah dan memilih. Tidak selamanya FOMO itu bagus ya. Tidak selamanya mengikut-ngikut tren itu baik. Karena tapi ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan bahwa ini sesuai nggak dengan daerah kita, ini sesuai tidak dengan agama. Kemudian kalau memang ini melanggar ya berarti ada usaha preventif itu tadi, bahwa kita tidak mau melakukan sesuatu yang bisa melanggar agama dan segala macam, sehingga usaha-usaha preventif ini memberikan manfaat juga bagi orang lain, bahwa kita tidak mengikuti sesuatu hal yang negatif. Dan kita kalau memang mau menjadi influencer atau memberi pengaruh kepada orang lain, tidak ada salahnya untuk menjadi pengaruh yang baik. Dan mengajak orang untuk berbuat baik. Kayaknya itu jauh lebih menarik, lebih mulia juga. Jadi dapat dua ya kan Pak? Dunianya dapat, akhiratnya pun dapat ya Pak? Dapat, dan insya Allah akhiratnya juga dapat. Nah mungkin di akhir-akhir ini memang udah semakin panas, kita agak cooling down lagi Pak. Jadi boleh sharing sedikit nggak Pak ke Sobat FDK ya kan, tentang mungkin jadinya ada nggak tantangan atau kendala terbesar yang Bapak hadapi selama melakukan penelitian ini Pak? Terutama saat berhadapan langsung dengan isu rawan ya kan, stigma-stigma yang muncul gitu Pak. Pasti ada tantangannya tersendiri karena mungkin di beberapa daerah kan sangat terbuka ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau di Banda Aceh kan sangat tertutup dan itu butuh tantangan tersendiri untuk menggalinya. Dan mungkin saya juga harus menggali dari satu orang ke orang lain. Saya harus melewati mungkin hampir 20 tahapan untuk bisa tembus ke informan inti misalnya. Dan kita sudah janjikan juga bahwa tidak dibuka. Kemudian baru bisa kita lakukan wawancara seperti itu, wawancara secara langsung. Dan kemudian kita hanya fokus pada menggali data dan segala macam. Kemudian ada unsur edukasi juga di sana. Beberapa sudah, misalnya kita lakukan advokasi, beberapa pengetahuan tentang bagaimana literasi etika, dan alhamdulillah sudah tidak melakukannya lagi. Jadi alhamdulillah. Jadi ada manfaat juga, artinya kita penelitian ini yang kemudian mengajak orang untuk berbuat baik, atau kemudian dia menjadi orang yang benar dan sesuai dengan ketentuan agama tentunya ya. Dan tantangannya yaitu kesulitan kita dalam mencari informasi penelitian, dan semoga aja tidak ada lagi yang melakukannya, karena dampaknya itu kita tahu bahwa dampaknya itu bukan saat ini, tapi dampaknya itu nanti. Ketika seseorang sudah terlalu percaya atau terlalu yang merasa bahwa ini nggak masalah, tapi ternyata nanti di ujungnya pasti bermasalah. Ingat kita bahwa suatu hal yang buruk pasti akan menghasilkan hal yang buruk juga nantinya. Benar. Tidak akan melahirkan hal yang baik. Pasti, mungkin walaupun agak lama ya kan Pak. Mungkin agak lama. Sangat menginspirasi ya Sobat FDK. Terakhir nih Pak, buat teman-teman mahasiswa yang mungkin tertarik meneliti ranah cyber etis, kayak tadi kan Bapak sebutkan yang awalnya dia jadi korban ya kan, setelah awalnya kita buat dia sebagai peneliti, kita kasih edukasi, akhirnya dia tidak berbuat seperti itu lagi ya kan. Nah, jadi apa pesan inspiratif dari Bapak untuk anak-anak muda soal etika di ruang digital?
Sosial media bermanfaat bagi teman-teman karena sangat dekat dengan teknologi kan. Teman-teman punya kemampuan praktis yang sangat luar biasa, mahasiswa terutama yang mungkin melebihi dari gen milenial atau sebelum-sebelumnya. Iya. Jadi kelebihan dalam praktis ini harusnya bisa Anda gunakan untuk hal yang positif. Terutama misalnya untuk menggunakan personal branding. Iya. Yang dimana kita nggak tahu nanti ada yang melihat Anda atau yang follow Anda, kemudian Anda diajak kolaborasi dan mengajak dan segala macam. Ada mahasiswa kami yang sangat aktif di sosial medianya, kemudian dia bangun sebuah komunitas sendiri. Mereka berhasil membuat sesuatu hal peduli terhadap lingkungan hingga sampai mengantarkan dia ke Amerika waktu itu. Masya Allah. Masya Allah. Artinya sangat sosial media ini berpeluang melakukan hal yang positif. Iya. Belum lagi ada mahasiswa-mahasiswa kami yang secara personal brandingnya bagus, ikut kegiatan event-event baik sifatnya lokal maupun nasional, dan kemudian mereka menang karena juga dilihat dari rekam jejak sosial medianya sangat bagus, aktif, public speakingnya bagus, dan sekali lagi bahwa personal brandingnya yang dibangun di sosial media itu sangat menarik, sehingga memang ada unsur kepercayaan di mana baik itu Anda sedang ikut event atau sedang melakukan wawancara, atau bahkan ada orang nanti yang ingin mengajak Anda untuk melakukan kolaborasi. Artinya peluang-peluangnya sangat terbuka saat ini. Siapapun bisa punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, atau bahkan Anda bisa jadi influencer tapi mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang kebaikan. Itu yang sangat diharapkan. Semoga memang mahasiswa kan agent of change. Agent of change. Jadi ke depan bisa melaksanakan perubahan-perubahan melalui sosial media, aktif di ini dan segala macam. Dan beberapa ada mahasiswa yang kami temui juga bahwa mereka punya keahlian terkait tentang editor video misalnya. Itu akan dicari hari ini. Konten penulis naskah misalnya, penulis naskah konten itu akan dicari. Kemudian hampir semua instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan itu kan sangat membutuhkan penulis naskah, konten editor dan segala macam, itu sangat dibutuhkan. Benar sekali Pak. Dan pengalaman-pengalaman kita juga dalam pengantar mahasiswa itu beberapa yang sudah aktif kemudian mereka ditarik untuk diajak kolaborasi dan kerjasama, itu yang diharapkan sebenarnya. Sedikit Pak, biar suara Sobat FDK mungkin semakin kuat suaranya gitu Pak, biar makin dengar gitu. Karena ini kita mau kasih suatu inspirasi gitu. Rupanya ternyata ada siapa yang pengen ke luar negeri, nah medianya yang baik ya kan Pak, bukan yang buruk. Benar sekali, medianya harus baik, personal brandingnya baik, jadi kesempatannya sangat terbuka lebar. Maksudnya dari kasus kita belajar bahwa ada memang ranah negatifnya, tapi ranah positifnya juga banyak, lebih banyak lagi, dan Anda harus bisa melihat ini sebuah peluang, karena ada kelebihan bagi mahasiswa hari ini adalah mereka paham terhadap teknisnya. Secara teknis mereka sangat jago-jago. Malah jadi kalah kita ya Pak. Sangat kalah. Saya harus mengakui bahwa kalah secara teknis, saya kira gitu. Kolaborasi dengan para senior itu salah satunya adalah bagaimana membuat naskah konten yang baik. Itu yang diharapkan. Karena kolaborasinya secara teknis yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, kemudian kolaborasinya adalah dalam pembuatan naskah. Naskah yang menarik ini yang masih menjadi tantangan kita. Iya benar sekali Pak. Karena dengan naskah yang baik, kita akan menarik penonton atau pengunjung yang banyak atau yang viral, bisa viral gitu. Naskah menarik dan beredukasi, tapi juga suka orang lihatnya gitu ya Pak. Oke lah Sobat FDK, dari telaah ilmiah kita hari ini kita bisa menggarisbawahi bahwasannya di era media baru ini ilusi privasi itu sangat berbahaya, ya kan Pak? Nah, komunikasi terasa intim dan real time lewat video call bisa berujung pada berencana digital, ya kan Pak, jika kita abai terhadap etika. Itu dia. Nah, pendidikan tinggi harus dibarengi dengan literasi privasi yang kuat. Oke, terima kasih Bapak Dr. Syahril Furqoni. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya, dan terima kasih
atas inspirasi yang telah Bapak beri, yang telah Bapak tebar ke semua, khususnya di ruangan kita di studio FDK TV ini. Sukses terus untuk Bapak, sukses karirnya, akademisinya terus meningkat. Oke, saya Suci Wulandari izin pamit undur diri, tetap bijak bermedia, stay safe di dunia maya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.